Iya, menurut saya kondisi hari ini yang justru krusial justru peran oposisi. Dan kalau PKS mau mengambil langkah yang tegas gitu ya, garis yang jelas soal bagaimana kemudian menjadi oposisi yang kuat, itu dalam konteks atau dalam wacana soal amandemen konstitusi itu harus sangat berhati-hati. Karena wacana saat ini yang berkembang itu adalah kecenderungan dari wacana soal amandemen konstitusi yang berkembang sekarang justru dikhawatirkan bisa memuluskan jalan menuju negara yang lebih otoriter gitu ya. Dalam arti ketika kepala negara, kepala pemerintahan itu bisa diperpanjang masa jabatannya hingga lebih dari 2 kali gitu. Ada alasan kenapa kemudian ada pembatasan yang jelas gitu ya, pasca kita mengalami rezim yang cukup otoriter di zaman Orde Baru. Ada alasan kenapa kemudian amandemen itu memastikan bahwa hal tersebut tidak terulang lagi. Nah, jadi jangan kemudian kita jadi jalan ke belakang gitu ya, atau mundur. Itulah kenapa kemudian jadi penting suara oposisi untuk menjaga agar wacana tersebut tidak dilanjutkan gitu ya, karena memang kondisinya sekarang hal tersebut bisa jadi kontraproduktif dengan agenda demokrasi yang selama ini sudah kita mulai. Sebetulnya begini, yang harus dipastikan adalah bahwa publik memahami ke ada potensi kekacauan yang mungkin akan terjadi gitu kalau misalnya kita tetap mendorong amandemen dilakukan gitu, dan yang jadi korban pertama itu jelas masyarakat sipil, sehingga kesiapsiagaan atau urgensi tersebut itu harus betul-betul dipahami oleh publik. Dan saya rasa PKS sebagai partai politik harus menjalankan fungsi pendidikan politiknya kepada para kader dan juga konstituen, sehingga ada kesadaran, ada pemahaman yang terbangun bahwa penolakan terhadap amandemen konstitusi itu tidak tidak abadi gitu ya. Artinya dalam konteks sekarang lah kita menolak gitu. Kalau kedepannya kemudian ada wacana dengan dengan kepastian bahwa memang amandemen itu dilakukan dengan lebih baik, atau tadi seperti mengutip yang disampaikan Bang Ferry, minimal buka kembalilah rancangan amandemen kelima yang memang sudah ada di MPR gitu ya. Mungkin kita bisa membuka kembali ruang diskusi soal amandemen UUD itu. Tapi untuk konteks sekarang saya khawatir itu justru jadi pintu masuk untuk menguatkan kembali apa yang disebut dengan oligark tadi.